Baik, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Kalau soal nomor 1 tadi, HEB ini gagal melakukan klasifikasi ya, atau melakukan klasifikasi terhadap model. Oke, sekarang kita akan coba soal yang kedua. Ya, diketahui dua buah pola seperti huruf T, ya ini sebelah kiri saya, kemudian huruf U sebelah kanan. Ya, lihat tanda starnya itu T, ini U ya. Gunakan jaringan HEB untuk mengenali pola tersebut. Nah, kita coba kenali, bisa nggak ya si HEB ini mengenali pola-pola seperti ini. Baik, kita gunakan representasi bipolar ya. HEB itu kan sebenarnya biner ya. Nah, biner itu bisa dirubah menjadi bipolar, di mana nolnya dirubah menjadi min 1. Jadi, min 1 ke 1. Kalau biner kan 0 ke 1. Nah, kita buat representasi tanda bintang ini adalah angka 1, sedangkan yang bulat ini angka min 1. Karena ingat bipolar ya, min 1 dan 1. Maka kita bisa membuat polanya. Pola 1 untuk huruf T, maka kita buat menjadi matriks X1, X2, X3, terus sampai X9. X1 di sini karena bintang, maka 1. X9-nya bulat, maka min 1. Begitu juga dengan pola kedua, huruf U. Ya. X1-nya ini kita lihat 1 ya. X2-nya kan bulat, berarti min 1. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, sekarang kita akan membuat kategorinya ya, atau labelnya. Nah, ini. Input 1 ini, untuk pola 1, itu kan huruf T. Kita kasih label aja atau targetnya nanti 1. Kemudian pola 2, min 1. Kenapa min 1? Karena bipolar. Kalau biner nanti 0. Jelas ya? Kita lanjutkan. Seperti HEB rule ya, yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, bahwa inisiasi awal tuh nilainya 0. W-nya dari 1 sampai 9. Kenapa 9? Karena ada inputnya dari X1 sampai X9. Itu ya, cara mudah memahaminya. Lalu bias B-nya kita buat 0. Nah, untuk pola ke-1 huruf T, ya kita masukkan saja rumus ini. W1 baru sama dengan W1 lama plus X1 kali Y. W1 baru sama dengan W1 lama, di sini 0 ya. Plus X1 pada inputan kita. Kita lihat, tuh, X1-nya di sini bernilai 1 ya. Ini X1 sama dengan 1. Maka ini 1 kali Y. Outputnya karena huruf T tadi kita buat dia termasuk target 1 ya. Yang U itu min 1. Maka 1 kali 1, 1. Hasilnya 1. Begitu juga dengan W2 sampai W9. Jadi sama persis cara pengerjaannya. Lalu untuk B atau biasnya, B lamanya 0 plus Y. Y-nya yaitu 1. Kenapa 1? Karena huruf T. Ya. Hasilnya seperti ini. Lalu bobot ini dan bias akan kita jadikan W lama dan B lama pada pola kedua yaitu huruf U. Nah, ini kita simpan yang sudah kita peroleh tadi ya. Nah, kita untuk huruf U kita coba 1 ini ya. W baru sama dengan W lama plus X1Y. W1 lamanya ini 1 plus X1. X1 pada huruf U, pola huruf U adalah 1 ya. Sedangkan huruf itu adalah Y-nya min 1 ya. Karena kalau T tadi 1, U min 1. Maka tinggal dimasukkan 1 kali min 1, min 1. Min 1 tambah 1 ya 0. Begitu juga huruf untuk bobot W2 sampai W9. Biasnya juga sama ya. B lamanya di sini 1 plus Y-nya min 1. 1 plus min 1 ya 0. Pada akhirnya kita memperoleh W1-nya 0, W2-nya 2 sampai dengan W9-nya min 2. Dan biasnya 0. Nah, kita udah selesai nih. Karena semua data sudah dicoba dan bias maupun bobotnya sudah diupdate. Sekarang kita coba uji terhadap data input ya. Ini kan netnya awalnya rumusnya gini, sigma XI plus B. Karena di sini B-nya 0, maka sigma XI kali WI. Maka kita coba untuk pola 1, ada 9 berarti X1, W1 sampai dengan X9, W9 ya. Seperti ini. Kita ambil contoh yang X1, W1. X1-nya di sini 1, W1-nya 0. 1 kali 0 ya 0. Itu ya. Ditambah dengan X2, W2. Begitu seterusnya sampai kita nanti memperoleh netnya itu 12. Ini kita simpan. Nanti kita
uji menggunakan fungsi aktivasi. Selanjutnya kita coba untuk data yang pola kedua, yaitu huruf U ya. Maka kita masukkan, kita coba masukkan X9, W9 ya. X9 ini adalah ini 1, W9-nya ini min 2. 1 kali min 2 ya min 2 ya. Kemudian begitu juga untuk X1 sampai dengan X8. Maka kita akan memperoleh netnya untuk pola 2 adalah min 12. Nah, di awal saya sudah sampaikan fungsi aktivasi yang digunakan untuk Hash rule adalah bentuk biner hard limit seperti ini ya. Tapi karena soalnya meminta kita dalam bentuk bipolar, maka bentuknya seperti ini. Jadi silakan dicatat bentuk ini ya. Yang berubah hanya 0 ke min 1. Jelas ya? Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari F-net-nya. Nah, kita uji sekarang untuk pola ke-1 huruf T ya. 12 nilai netnya tadi. 12 itu apakah lebih kecil dari 0? Enggak, 12 lebih besar dari 0. Maka F-net-nya berapa? 1. Tuh. 1 ini apa tadi? Pola ke-1, yaitu huruf T. Maka, ternyata Hash rule-nya bisa sama dengan target yang kita harapkan. Lalu untuk pola kedua juga sama. Ya. Min 12 ini kita lihat di sini, apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Pasti lebih kecil, berarti min 1 ya. Berarti F-nya min 1. Sama nggak dengan target? Sama, karena min 1 untuk huruf U. Gampang ya? Jadi, jaringan Hash mampu mengenali pola dengan baik. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Misal ada pola baru, mungkin kalau kita pakai machine learning atau AI sejenisnya, nanti ada istilahnya data uji gitu ya. Nah, ini data ujinya, bentuknya ini bukan T, bukan U ya, seperti ini bintangnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah pola ini mirip T atau U? Nah, sekarang kita jawab ya. Sesuai dengan aturan tadi, kalau star atau bintang itu 1, bulat itu min 1. Maka kita peroleh X1-nya 1. X8-nya 1, sama X3-nya min 1. Seperti ini ya matriksnya. Nah, kemudian ya, kita sudah simpan ini W1 sampai W9 di data terakhir tadi kita ya. Jadi bukan data yang pertama atau kedua, tapi yang diperoleh terakhir kali. Simpan. Lalu bias B-nya 0. Nah, bagaimana netnya? Ya udah tinggal dikalikan saja X1 kali W1 tambah X2W2 sampai dengan X9W9. X1-nya ini 1, ya kita lihat dari sini, kali W1-nya 0, berarti 0 ya. Begitu seterusnya, kita coba X9. X9 ini adalah ini min 1, W9-nya berapa? Min 2, min 1 kali min 2, 2 ya. Dan ini dijumlahkan hasilnya 8. Nah, sekarang 8 ini kita uji. Apakah lebih kecil dari 0 atau lebih besar? Jelas lebih besar, maka 1. F-nya bernilai 1. Artinya, ingat kelas ke-1 tadi itu adalah untuk kelas T. Maka ini dianggap ya lebih mirip ke huruf T dibanding huruf U. Gampang ya? Silakan mencoba di rumah. Selamat belajar.